Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian tahu setiap kali aku upload video. Terima kasih. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul When a Stranger Calls. Film yang bergenre horor ini dirilis pada tahun 2006 di Amerika Serikat, disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh Camilla Belle dan banyak lagi aktor lainnya. Film ini dimulai dari cerita tentang adanya pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Simak videonya sampai habis ya. Tokoh utama kita di film ini bernama Jill. Jill bertengkar hebat dengan pacarnya Bobby karena ia sudah berselingkuh dengan sahabat Jill sendiri yang bernama Tiffany. Kebetulan yang berambut pirang ini adalah sahabatnya yang ternyata diam-diam udah merebut cowoknya Jill. Pada malam itu, teman-teman Jill satu sekolah mengadakan seperti acara campfire. Singkat cerita, Jill yang tidak bisa ikut pergi bersama teman-temannya, malam itu ia harus bertugas menjadi seorang neni. Ia diantarkan oleh ayahnya ke rumah seorang keluarga yang kaya raya. Rumahnya megah, besar, tapi di tempat terpencil di dekat sebuah danau. Di sana, Jill disambut baik dan hangat oleh keluarga Mandrakins, di mana nyonya dan tuan ini malam itu ingin pergi dinner, makan malam berdua, dan mereka butuh ada seorang neni yang menjaga anak mereka. Nyonya itu pun mengajak Jill berkeliling rumah untuk memperlihatkan sisi-sisi rumah dan juga memperkenalkan ia dengan seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di sana yang bernama Rosa. Sedangkan anak dari tuan rumah sedang tidur di kamar. Rumah itu sangat asri, selain berada di tepi danau, di tengah rumah tersebut juga terdapat taman asri di mana terdapat kolam ikan dan burung-burung. Nyonya kaya raya itu juga memberikan Jill daftar telepon penting serta kode sistem alarm otomatis. Jill disuruh agar menganggap rumah itu seperti rumah sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba dan Jill melakukan hal-hal lain agar dia tidak merasa bosan, seperti menghidupkan remote. Ternyata remote itu adalah remote otomatis untuk menghidupkan api dan TV. Jill lalu mengintip ke lantai atas, namun anak-anak belum bangun. Jill juga menemukan bahwa di rumah itu memiliki sensor terhadap kehadiran manusia. Maksudnya, jika terdapat seorang manusia memasuki sebuah ruangan, maka lampu di ruangan itu akan hidup sendiri. Itu merupakan sebuah kesenangan baru bagi Jill. Jill juga melihat kotak-kotak perhiasan majikannya, juga melihat lemari pakaian, dan seolah-olah ia berakting seperti seorang yang kaya raya. Mendengar suara-suara dari luar, Jill mengira tuan rumah sudah pulang kembali. Ia bergegas dan kembali ke ruang tamu seolah-olah ia sedang membaca buku. Namun rupanya tidak ada seorang pun di sana. Jill yang penasaran dan sedikit merasa takut lalu melihat-lihat di sekitar rumah, di mana rumah itu agak remang-remang. Kalau kalian nonton filmnya, di sini terasa suasana menegangkannya ditambah dengan background musiknya ya. Ternyata setelah Jill menelusuri rumah sampai ke daerah taman, ia menemukan bahwa ada Rosa di sana sedang memberi makan burung dan ikan. Jill sedikit lega karena ternyata ia tidak sendiri. Sesaat kemudian, Jill lalu merasakan hal yang aneh lagi, seolah-olah ada sekelebat bayangan. Lalu ia pergi menelusuri ruangan tersebut, ternyata yang keluar adalah kucing. Mungkin Jill hanya merasa takut karena merasa sendiri. Lalu ia menelpon saudarinya dan mengatakan bahwa di rumah itu sangatlah besar, bahkan lemari si majikan pun lebih besar dari kamar Jill sendiri. Setelah Jill menutup telepon, tiba-tiba berbunyi alarm seolah-olah ada yang masuk ke dalam rumah. Jill lalu kembali mengaktifkan kode sistem alarm dan ia mendapatkan telepon dari operator alarm bahwa apakah di sana baik-baik saja karena mereka sepertinya mendapatkan laporan. Jill menjawab bahwa ia adalah seorang babysitter di sana dan ia mengatakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Setelah telepon itu pun berakhir, Jill merasakan ada yang aneh. Ternyata taman di mana di tempat Rosa bekerja tadi, Rosa sudah tidak ada, sedangkan makanan burung dan ikan tergeletak begitu saja. Kemudian bunyi telepon pun membuyarkan lamunan Jill. Ia mengangkat telepon, lalu tidak ada suara dari ujung telepon. Jill mengatakan ini siapa, lalu telepon itu terputus dengan sendirinya. Scene-scene diperlihatkan dalam film ini di mana rumah yang besar ini terlihat seperti kosong dan sangat menyeramkan. Itulah yang dirasakan Jill pada saat itu. Dan berikutnya ia kembali mendapatkan telepon asing yang tidak tahu itu dari siapa. Karena sedikit merasa takut, Jill membawa bersamanya sebuah benda tajam seperti benda yang digunakan untuk arang di perapian karena ia merasa perlu untuk melindungi dirinya.
kita bisa melihat rumah itu memang agak sedikit remang-remang dan lampu hanya akan hidup ketika kita memasuki sebuah ruangan. Di dapur, Jill mengambil es krim, lalu ternyata tiba-tiba telepon berbunyi lagi. Ketika ia angkat tidak ada suara, dan tiba-tiba ada suara aneh di belakang. Ternyata itu adalah Tiffany, sahabat yang mana telah merebut pacarnya. Jill terkejut dari mana Tiffany bisa tahu alamat rumah ini dan bagaimana bisa ia masuk. Tiffany menjawab bahwa ia masuk dari garasi di belakang. Sontak Jill terkejut karena bagaimana mungkin bisa ada yang terbuka di rumah ini sementara alarm sistem sudah diaktifkan. Lalu Jill pun pergi memeriksanya. Dan ternyata benar pintu garasi belakang terbuka lalu Jill menutupnya. Tiffany pergi ke sana sebenarnya ingin mengutarakan permintaan maafnya kepada Jill karena ia merasa itu hanyalah sebuah ciuman antara ia dan pacarnya Jill. Awalnya Jill tidak menerimanya, tapi ya mau bagaimana lagi, mereka tetaplah sahabat. Jill yang malam itu merasa menjadi neni adalah tanggung jawabnya dan ia tidak bisa mengizinkan orang lain masuk ke rumah itu. Ia pun menyuruh Tiffany untuk pergi. Tiffany akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu, namun ketika ia mau pulang, ia merasakan kejanggalan seolah-olah ada yang mengikutinya. Ia pun bergegas naik mobilnya, lalu kunci mobilnya tiba-tiba jatuh dan itu sedikit menyulitkan. Kalau kalian nonton filmnya, ini scene-nya agak greget ya. Namun setelah ia berhasil masuk dalam mobil, ternyata di belakangnya pintu pagar masih tertutup, ditambah ada ranting kayu yang menghalangi. Ia berusaha keluar untuk mengangkat ranting kayu tersebut, tapi kalian tahulah apa yang terjadi setelahnya. Lalu scene beralih kepada Jill yang mendengar pintu digedor-gedor dan ia merasa bahwa Tiffany kembali ke rumah tersebut. Tetapi ternyata setelah ia membuka pintu tidak ada seorang pun di sana dan itu membangkitkan rasa takutnya lebih dalam lagi. Ia kemudian segera menutup pintu, mengaktifkan sistem alarm kembali dan mengangkat telepon yang tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah Bobby, pacarnya. Jill lalu bertanya kepada Bobby apakah Bobby ada menelpon sebelumnya. Soalnya dia selalu mendapatkan telepon-telepon asing yang tidak ada terdengar suaranya. Tetapi Bobby mengatakan ia tidak melakukan itu. Ada sih temannya tadi satu kali melakukan, tapi hanya satu kali. Sementara Jill menerima telepon aneh beberapa kali. Kemudian ada telepon masuk lagi dan itu tertulis bahwa yang menelpon adalah Tiffany, sahabatnya Jill. Tetapi ternyata suara di seberang adalah suara laki-laki. Jill kemudian menelpon sahabatnya satu lagi untuk memastikan apakah dia ada menelpon sebelumnya. Namun karena sinyal yang buruk, teleponnya putus begitu saja. Karena tidak tahu bagaimana lagi, Jill berusaha untuk menelpon ayahnya, tetapi ternyata teleponnya malah masuk ke voicemail. Jill juga berusaha menelpon ke restoran di mana Tuan dan Nyonya tadi makan malam, tetapi ternyata mereka sudah pergi dari sana. Memang sebelumnya Nyonya itu berpesan bahwa mereka mungkin akan agak telat pulang. Setelahnya, Jill menelpon ke nomor polisi setempat. Ia mengatakan bahwa beberapa waktu belakangan dia mendapatkan telepon-telepon aneh dari orang yang tak dikenal. Dan polisi itu pun menjawab, polisi tidak bisa melakukan apa-apa jika itu bukanlah ancaman yang nyata. Polisi juga berusaha menenangkan Jill, jika Jill berada di dalam rumah dan sistem alarm aktif, maka insya Allah Jill nggak apa-apa. Lalu Jill melihat ada mobil Rosa yang masih ada di daerah parkiran. Jill merasa sedikit lega karena ternyata Rosa masih ada di rumah itu dan ia tidak sendiri. Begitupun dengan polisi di seberang telepon mengatakan, untunglah kamu tidak sendiri di sana. Namun setelah beberapa saat ia mencari-cari Rosa dan tidak menemukan Rosa, ia pun berusaha menghubungi nomor teleponnya Rosa. Ketika ia menghubungi nomor teleponnya Rosa, yang terdengar hanya bunyi deringan telepon, tetapi tidak ada yang mengangkat. Lalu kemanakah Rosa? Jill mencari ke ruang laundry, yaitu tempat mencuci kain. Jill juga menyusuri jalan hingga ia menemukan kamarnya Rosa, namun yang ia dapati di sana hanyalah teleponnya Rosa. Lalu tiba-tiba ia melihat sekelabat bayangan, ia kira ada seseorang di belakangnya, ternyata itu hanyalah baju dan topi. Jill memang sudah dikuasai oleh rasa takutnya saat itu. Setelahnya, Jill kembali mendapatkan telepon aneh. Dari sana terdengar suara seorang laki-laki yang mengatakan, apakah kamu sudah mengecek anak-anak? Loh, dari mana laki-laki ini tahu kalau di rumah itu ada anak-anak dan Jill sedang menjadi neni pada malam itu? Jill yang penasaran lalu pergi ke kamar atas untuk mengecek anak-anak dan ia mendapati bahwa mereka sedang tidur. Lalu telepon asing itu kembali datang dari laki-laki yang sama. Ia menanyakan, lalu bagaimana keadaan anak-anak tadi? Dan Jill sangatlah terkejut dan ia merasa bahwa ia benar-benar dimata-matai seolah-olah laki tersebut melihat ia dari suatu tempat. Jill yang ketakutan lalu menutup semua tirai. Ya gimana ya, kalau aku sendiri sih kalau tinggal di rumah seperti itu dimana semuanya hanya ada kaca, soalnya kan ngeri banget, apalagi waktu malam seolah-olah ada yang melihat dari luar, seolah-olah rumah kita itu transparan dan siapapun orang jahat di luar sana bisa melihat ke dalam. Jill yang semakin ketakutan lalu menelpon polisi setempat itu kembali. Ia mengatakan bahwa lelaki yang menelpon tadi pastilah ia bisa melihatku. Aku tidak tahu ia di mana, tapi dia pasti bisa melihatku.
Lalu polisi itu pun mengatakan kepada Jill, jika lelaki itu menelpon kembali, tolong tahan teleponnya hingga sampai 1 menit. Dengan begitu kami bisa melacak di mana posisi lelaki tersebut. Dari situlah Jill kemudian ketika lelaki itu menelpon, ia mengaktifkan stopwatch. Ketika telepon aneh itu kembali lagi dan Jill menghidupkan stopwatch, sayangnya teleponnya tidak berlangsung sampai dengan 1 menit. Jadi gini ya, di awal film tadi nyonya besar rumah ini mengatakan bahwa di seberang rumah sana ada rumah tamu. Jadi orang kaya ini tidak hanya punya rumah yang besar tapi juga punya rumah khusus untuk tamu. Yang mana di sana biasanya yang nginep itu anaknya yang sekarang udah kuliah. Dan berarti nih ya, kalau seandainya ada tamu datang, mereka tidak nginap di rumah besar orang kaya ini, tapi nginap di rumah khusus di seberang sana. Dan ketika telepon lelaki tersebut telah tertutup, Jill melihat di seberang sana di rumah tamu itu lampu hidup seolah-olah ada orang di sana. Dan Jill berpikir, oh mungkin anaknya Nyonya dan Tuan ini pulang. Jill berusaha untuk menelpon ke rumah tamu di sana, tetapi tidak ada yang mengangkat. Lalu ia memutuskan untuk pergi ke sana. Ia keluar dari rumah dan mengunci pintu, lalu berlari ke rumah tamu tersebut. Sesampai di sana, Jill tidak menemukan siapa-siapa. Ia malah melihat telepon di sana pun berdering. Ternyata yang menelpon ke telepon itu adalah lelaki yang tadi. Dari mana lelaki itu tahu nomor telepon di semua rumah, baik di rumah tamu maupun di rumah utama? Jill sudah mengaktifkan stopwatch-nya, namun ia gagal karena yang ditelepon oleh lelaki asing tersebut adalah telepon di rumah tamu, bukan telepon yang sebelumnya ia gunakan. Jadi itu tidak bisa melacak di mana posisi lelaki tersebut. Jill yang perasaannya sudah tidak enak lalu kembali lagi ke rumah utama. Seolah ada yang mengikutinya, ia berusaha secepat mungkin untuk membuka pintu dan mengamankan sistem alarm kembali. Lalu kemudian lelaki asing itu menelpon kembali dan Jill mengaktifkan stopwatch-nya. Ia berusaha menahan lelaki tersebut agar tetap berbicara di telepon hingga 1 menit. Dan ternyata itu berhasil. Setelahnya Jill pergi menyusuri ruang-ruangan yang lain dan ia mendengar bunyi shower, tetapi ternyata di sana tidak ada satupun orang. Lalu tiba-tiba teleponnya berbunyi lagi dan Jill langsung berteriak, "Stop, tolong jangan telepon aku lagi." Ternyata di seberang sana yang menelpon adalah polisi tadi dan mengatakan, "Kami sudah melacak nomor tadi dan dia berada dalam rumahmu. Dia berada dalam rumahmu." Sesaat ketika Jill terkejut, lalu listrik pun tiba-tiba padam. Dan saat itu juga ia melihat mayatnya Tiffany, sahabatnya. Ternyata ia sudah dibunuh oleh lelaki asing tersebut. Hal yang terfikirkan oleh Jill pertama ketika situasi genting itu adalah ia ingin menyelamatkan kedua anak dari Tuan dan Nyonya tersebut. Ia pergi ke kamar mereka dan menyelamatkannya, dan waktu ia keluar, ia melihat sosok lelaki asing yang ternyata sudah ada di rumah itu. Jill kembali masuk ke kamar anak-anak dan ia menyuruh anak-anak untuk melarikan diri lewat jendela, sementara Jill menutup pintu dengan tubuhnya. Ketika mereka berhasil keluar, lelaki itu menatapnya dari dalam rumah. Dari sinilah ketegangan semakin meningkat. Kalau kamu nonton filmnya langsung, kamu pasti bakal ngerasain gimana rasanya dikejar-kejar seperti Jill sekarang. Jill lebih dulu menyelamatkan anak-anak ke suatu tempat dan Jill pergi membendamkan dirinya ke dalam kolam di tengah rumah tersebut. Lelaki itu mengikutinya dan Jill berusaha untuk menyelam dan di sana Jill melihat ada mayat Rosa. Ternyata benar Rosa juga sudah mati. Kemudian terjadi pertarungan antara Jill dan lelaki asing tersebut hingga Jill berhasil masuk ke dalam rumah meskipun rambutnya sempat ditarik oleh lelaki asing itu. Jill pun berhasil menyelamatkan anak-anak untuk keluar dari rumah sementara ia ditarik oleh lelaki asing itu. Dan di sini terjadi pertarungan antara mereka di mana Jill dilempar, dipukul dan dicekik hingga ia seolah-olah hampir mati. Jill berusaha untuk mengambil benda tajam yang ada di bawah kaki lelaki tersebut. Namun karena itu terlalu jauh dan tangan kiri Jill akhirnya menemukan remote, ia pun menyalakan remote api yang tadi pernah ia nyalakan. Dan perhatian lelaki tersebut pun teralihkan, lalu Jill berusaha mengambil benda tajam itu dan menusukkan ke tangan lelaki tersebut. Dari situ Jill berusaha lari sekencang-kencangnya sampai keluar rumah hingga akhirnya ia diselamatkan oleh seorang polisi. Ya walaupun Jill masih berteriak-teriak seolah-olah ia masih dikejar-kejar oleh lelaki psikopat tersebut. Akhirnya Tuan dan Nyonya kaya raya tersebut kembali pulang dan menemukan anak-anaknya alhamdulillah baik-baik saja. Sementara Jill yang sedang beristirahat dan melihat psikopat itu sudah ditangkap oleh polisi, lelaki asing itu malah melihatnya dengan sangat tajam, seolah-olah mengatakan ia akan kembali lagi kepada Jill. Beberapa hari kemudian Jill dirawat di rumah sakit untuk memulihkan keadaannya. Jill pergi keluar ruangan dan melihat sebuah telepon dan di sana terlihat Jill agak sedikit trauma. Ternyata benar walaupun Jill sudah selamat dari serangan malam itu, Jill masih dihantui oleh rasa takut dan itu membuatnya mungkin agak sedikit stres dan bisa gila. Dan itulah scene terakhir dari film tersebut dan film pun berakhir.
Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah sebenarnya nggak begitu banyak sih. Intinya kita nggak usah mengangkat dan meladeni telepon-telepon asing. Tapi kalau dalam ini sih kasusnya dia juga nggak salah. Soalnya dia nggak tinggal di rumah itu, entah dari mana orang itu dapat nomor telepon rumah tersebut. Mungkin ini berkaitan dengan pembunuhan sebelumnya yang ada di awal film, yang mana mungkin pembunuh berantai itu berusaha untuk mencari korban. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!